Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah case yang terjadi di mana di sebuah store terdapat barang rusak dengan value 1,7 M atau sekitar 3,01% dari total inventory store. Dan kondisinya barang rusak ini tersebar di area store dan belum dilakukan follow up, sehingga menjadikan store tersebut menjadi tidak produktif dan tidak sejalan dengan tujuan manajemen saat ini untuk memperbaiki atau membuat lebih baik untuk image Informa dengan tampilan barang-barang yang bagus dan displaynya juga bagus. Untuk hal ini kalau kita lihat di poin V2K19, yang pertama metode kerjanya. Yang pertama tidak caring. Jadi di store ini leadernya tidak care terhadap inventory store. Yang kedua, metode kerjanya tidak sistematis, di mana ada perlakuan untuk handling barang, baik barang yang sudah rusak maupun barang yang belum rusak. Jadi handling barangnya emang harus dijaga. Terus yang selanjutnya behaviornya tidak mempunyai entrepreneurship, di mana kita harus melihat dari segi bisnis, inventory yang kita punya itu harus dijaga dengan baik. Selanjutnya actionnya tidak adanya controller di inventory store barang di toko tersebut. Dan selanjutnya troubleshooter, di mana ketika terjadi barang rusak harusnya leadernya bisa melakukan troubleshooter agar tidak terjadi lagi. Nah, untuk poin di 10 kesalahan store manager, yang pertama, membiarkan kebiasaan buruk terjadi, karena ketika handling barangnya ada yang bermasalah akan menghasilkan barang rusak. Nah, itu harusnya bisa diantisipasi agar barang rusaknya bisa diminimalis dengan handling barang yang benar. Selanjutnya, tidak memperhatikan proses. Jadi karena barang rusaknya semakin banyak menumpuk dan tidak melakukan proses yang harusnya dilakukan ketika terjadi barang rusak. Yang selanjutnya untuk poinnya tidak melakukan evaluasi berkala. Jadi ketika barang rusak semakin banyak harusnya dilakukan evaluasi berkala. Kenapa barang rusak ini bisa terjadi dan semakin banyak hingga sampai 1,7 M. Nah, dari sini untuk menyelesaikan masalah ini seharusnya kita bisa melakukan proses yang sudah ada. Jadi barang rusak ini kita masukkan proses ADF sehingga barang rusak bisa berangsur-angsur kita kurangi, bisa dengan dijual dengan proses ADF-nya, diskon, atau dengan pemusnahan untuk barang-barang yang memang sudah tidak bisa dijual. Nah, untuk barang-barang yang sudah diproses ADR pun dan hasilnya akan dijual dengan diskon, itu pun sekarang kita sudah ada treatmentnya. Jadi harusnya barang rusak itu tidak dijual di store yang reguler atau store yang yang bagus. Jadi kita bisa alokasikan ke factory outlet yang ada. Jadi khusus barang-barang yang rusak ini kita bisa ajukan untuk dijual di factory outlet kita, di mana itu khusus barang-barang yang emang sudah tidak bagus. Jadi bisa kita alokasiin ke sana dengan pengajuan pengiriman ke sana. Jadi
Untuk nextnya, untuk setelah barang rusaknya dilakukan follow up dan mulai berkurang atau habis, uh, uh, di store itu harus benar-benar memperbaiki tim dan semua uh, uh, tim di sana agar handling produknya harus baik, agar nextnya dijaga barang rusaknya tidak terjadi lagi, atau diminimalis, jangan sampai barang rusaknya sampai terjadi begitu banyak. Demikian untuk case yang satu ini. Terima kasih, semangat pagi.